Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda dengan kecepatan yang tinggi pasti menyenangkan, apalagi bila bersepeda di jalur yang datar. Tetapi ada beberapa detail yang sering dilupakan oleh pesepeda, terutama pesepeda pemula, yaitu kecepatan yang dihasilkan sepeda bisa berbeda. Walaupun orangnya sama, tetapi bila jenis sepeda yang digunakan berbeda, kemungkinan kecepatan sepeda pun juga berbeda. Bahkan bila pesepeda sama, sepeda sama, tapi kondisi jalur bersepeda berbeda, juga menyebabkan perbedaan kecepatan. Bersepeda di jalan aspal mulus akan berbeda dengan bersepeda di jalur aspal yang terkelupas. Jadi sebelum kita ngotot, bahkan sampai depresi, hanya karena kecepatan sepeda kita tidak sesuai harapan, ada baiknya memahami apa saja faktor yang mempengaruhi sepeda. Kecepatan sepeda bergantung pada beberapa faktor seperti pesepeda. Bila kita melihat balap sepeda paling terkenal, Tour de France, pesepeda melaju dengan kencang. Kira-kira berapa sih kecepatan rata-rata mereka? Kecepatan pesepeda profesional berkisar antara 40 hingga 45 km per jam di jalan datar. Sedangkan pesepeda amatir memiliki kecepatan rata-rata di jalan raya sekitar 27 hingga 29 km per jam. Perbedaan kecepatan ini terutama disebabkan oleh perbedaan FTP, Functional Threshold Power. FTP merupakan matriks yang digunakan dalam bersepeda untuk mengukur daya rata-rata tertinggi yang dapat dipertahankan oleh seorang pesepeda selama sekitar 1 jam. Ini adalah matriks pelatihan umum yang digunakan untuk menentukan zona daya dan kecepatan. Bila kita telusuri lebih jauh lagi, perbedaan FTP ini disebabkan tingkat kebugaran yang berbeda sebagai efek dari latihan yang berbeda pula. Sebagian besar pesepeda amatir dapat memiliki FTP antara 200 hingga 300 watt, sedangkan FTP pesepeda profesional biasanya berkisar antara 350 hingga 410 watt. Jenis sepeda. Desain sepeda yang berbeda akan menghasilkan posisi bersepeda yang berbeda pula. Road bike yang didesain lebih aerodinamis akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dengan power yang sama bila dibandingkan dengan sepeda hybrid yang didesain dengan posisi duduk yang lebih tegak. Di samping itu, penggunaan ban yang lazim untuk masing-masing jenis sepeda juga turut mempengaruhi kecepatan. Road bike dengan ban yang lebih tipis, misalnya 700 x 25C, memiliki rolling resistance yang lebih kecil bila dibandingkan ban hybrid 650 x 47B. Semakin merunduk posisi bersepeda, kecepatan akan semakin besar. Semakin kecil rolling resistance ban yang digunakan, semakin cepat sepeda melaju. Jadi, harap dimaklum bila kita tidak bisa mengejar ibu-ibu pakai road bike di jalan raya, sementara kita menggunakan MTB dengan ban 27,5 x 2,1 inci dengan kembangan besar. Kondisi jalan. Jenis medan yang kita lalui berpengaruh besar pada kecepatan sepeda. Setiap sepeda dioptimalkan untuk permukaan tertentu. Secara umum, bersepeda di jalan yang mulus memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi bila dibandingkan bersepeda di permukaan yang tidak rata, seperti rumput, lumpur, atau jalan tanah. Perbedaan kecepatan ini pada umumnya disebabkan oleh gesekan antara ban dan permukaan jalan. Jalan aspal memungkinkan kita menggunakan ban dengan rolling resistance yang kecil tanpa harus tergelincir. Tetapi bersepeda di jalur yang berlumpur atau tanah gembur off-road
kita membutuhkan ban dengan daya cengkeram yang bagus. Dengan kata lain, kita menggunakan ban dengan rolling resistance yang lebih besar. Nah, bila kita menggunakan MTB di jalan aspal, kecepatan kita akan kalah dengan sepeda yang menggunakan ban dengan rolling resistance yang kecil, seperti road bike. Tetapi, di jalan berlumpur, kita bisa menyalip ibu-ibu road bike yang tadi melaju di jalan aspal. Pengaturan kelompok. Pesepeda solo dapat mempertahankan kecepatan rata-rata 40 hingga 45 km per jam. Bahkan dalam lomba time trial di Tour de France, kecepatan bisa mencapai hingga 56 km per jam. Tetapi ketika bersepeda dalam sebuah kelompok, kecepatan rata-rata yang bisa dihasilkan kurang lebih 60 km per jam. Perbedaan kecepatan ini ketika bersepeda dalam kelompok disebabkan berkurangnya hambatan udara. Udara terbelah oleh pesepeda paling depan, dan pesepeda di belakangnya bisa sedikit beristirahat. Pesepeda yang berada di depan akan diganti oleh pesepeda di belakangnya secara berkala. Nah, biar kecepatan sepeda kita bisa lebih tinggi, bersepedalah di belakang mobil yang melaju kencang. Tapi upayakan mobil listrik. Kalau enggak, kita disemprot asap knalpot. Usia. Bersepeda dan usia secara tidak langsung berhubungan dengan tenaga yang dihasilkan pesepeda. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan tenaga, sehingga kecepatan bersepeda rata-rata pun menurun. FTP pesepeda amatir berusia 18 tahun biasanya sekitar 120 watt. Kemudian naik seiring bertambahnya usia, dan puncaknya ketika pesepeda berusia 30 hingga 35 tahun dengan FTP sekitar 200 watt. Kemudian turun lagi seiring bertambahnya usia. Jadi, saya yang sudah berusia 55 tahun ini, FTP sekitar 100 watt, harus mengalah sama anak muda yang memiliki FTP 200 watt. Tidak perlu tersinggung. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.